jika kamu menjadi orang yang fatronas alaiha, untuk dapat menyatakan fitrah manusiamu, kamu mengenal fitrah manusiamu yang asal fitrah itu dari Allah. Jika kamu mengenal fitrahmu, kemudian kamu ingat kepada fitrah dirimu sendiri yang berada di dalam jiwamu, maka kamu sama saja mengenal Tuhanmu. Karena bahwa dikatakan fatoronas alaiha, fatoronas alaiha fitratullah lati fatoronas alaiha, fitrah manusia asal dari fitrah Allah sendiri. Hati itu tempatnya cinta dan benci. Jika yang merusak itu hati sanubari, kemudian yang merekatkan itu hati nurani. Hati nurani berfungsi jika, ini saya potong maunya panjang lebar kayak filsafat gitu kan ya. Jadi hati nurani itulah tempat cinta, bersemayamnya cinta, itu adalah hati nurani. Apa yang kamu cintai? Jika kamu cinta tempe, apakah itu hati nurani? Kapan dikatakan kamu cinta istri atau kamu cinta suami? Apakah jika cinta istri atau cinta suami itu berarti pasti nurani? Belum tentu. Tondone kamu itu cinta kepada istri atau cinta kepada suami itu sanubari atau nurani, itu di sini. Jika kamu mencintai istri, kemudian awalnya kamu seneng, saya luntur, saya jelei, saya waleh, saya mukok. Itu berarti cintamu salah, itu sanubari. Karena cinta kamu kepada istri, pijakannya adalah cinta kepada Tuhan. Cinta kepada suami, pijakanmu karena cinta kepada Tuhan. Maka harus mengenal istrimu, istrimu harus mengenal suaminya. Itu yang kedua. Yang pertama, harus mengenal Tuhannya. Nggak mungkin kita tuh akan kenal dengan istri atau kenal dengan suami di atas pijakan cinta jika tidak mengenal Tuhan. Itu bohong. Faham maksud saya? Jadi cintailah keluargamu dalam pijakan karena cinta kepada Allah. Akan tetapi Allahnya kenali. Kalau enggak ya omon-omon saja. Omon-omon saja. Wong sing wis kenal karo Gusti Allah aja Gusti Allah tinggi alat sing sering. Nggih napa mboten? Hati-hati ya dengan kalimat demi. Demi itu biasanya terselubung makna. Kita berjuang demi negara, bel. Kita berjuang demi rakyat, bel. Kan gitu. Kadang kita butuh hati-hati dengan kalimat demi. Karena banyak dipelintir demi negara, demi bang. Kalimat demi itu ada yang hilang, T-nya hilang. Ada yang disembunyikan, huruf T terakhir. Hati-hati, demi itu biasanya demit. Hati-hati. Makanya banyak orang yang demi itu ternyata kepentingan, ternyata golongan, ternyata partai kan gitu kan. Ternyata demitnya. Saiki iling-ilingan
Wene pas di media sosial demi nggak usah jadi pejabat demit ayo. Kenapa? Fa'aina tadhabun. Jawabannya di sini. Fa'aina tadhabun. Bagaimana hidupmu? Kemana hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Apa visi hidupmu? Bagaimana metode hidupmu? Bagaimana cara kamu memperoleh untuk dapat kembali kepada Tuhanmu? Bagaimana tujuanmu? Apakah kamu telah mengetahui dengan persis alamat tujuan kamu? Apakah kamu mengetahui persis keberadaan Tuhanmu? Fa'aina tadhabun. Karena ayat ini langsung dijawab oleh Allah, supaya kamu tidak bingung bagaimana hidup harus dijalani, cara hidup itu dijalani, mekanisme hidup itu harus dijalani, sistem hidup itu harus diwujudkan. Apa yang harus dilakukan pada saat kita berbicara tentang fa'aina tadhabun? Terungkap dengan sangat gamblang, in huwa illa dzikrul lil alamin. Hanya jika kamu mengenal Dia, al-ghaibnya diri Tuhan, hanya jika kamu mengenal keberadaan gaibnya Tuhan, hanya jika kamu mengenal Tuhan yang al-ghaib, hanya jika kamu bertemu dengan orang yang menunjukkan Tuhan yang gaib, sehingga Dia disebut Quran itu. Kenapa kok kalimatnya Dia? Huwa. Dia itu domir. Domir itu orang ketiga tunggal yang tersimpan di dalam dada karena telah dikenali. Setiap kalimat Dia itu adalah sifatnya domir, dan domir itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati yang telah dikenali, itu huwa. In huwa, sungguh dengan sebenarnya, fakta dan nyata, hanya jika kamu telah mengenal Dia, al-ghaibnya Tuhan yang telah ditanamkan di dalam hatimu, di dalam benakmu, di dalam rasa hatimu, itulah kamu memiliki ilmu ingatan dan kamu menjadi bagian lil alamin. Kamu menjadi bagian dari kesemestaan. Hanya jika kamu mengenal Dia. Setiap kali Dia disebut, berarti di dalam dada itu adanya keberadaan al-ghaibnya Tuhan. Tapi hanya diperuntukkan mereka yang sadar di dalam al-mustaqim. Kepada mereka itulah yang berada di dalam siratal mustaqim. Mereka yang tidak fahabitot a'maluhum, mereka yang tidak dalam kesia-siaan hidup. Fahabitot a'maluhum, amal perbuatannya menjadi dalam nilai dan makna kehidupan. Aktivitas berdunianya ada nilainya di hadapan Tuhan. Bukan masalah pengakuan dan validasi dari orang lain, tapi validasi dan pengakuan dari Tuhan, dari semesta. Liman sya'a minkum ayastaqim. Merekalah orang yang berada di dalam siratal mustaqim. Merekalah orang-orang yang sirat, orang-orang yang berada dalam situasi yang lapang karena telah memiliki visi, dadanya lapang. Mana siratal mustaqim itu terbalik-balik Bapak Ibu. Kalau kamu mau di sekolah, itu siratal mustaqim itu jalan sempit, sebesar benang dibelah 7, rambut dibelah 7. Enggak,
Siratal mustaqim itu, sirat itu tempat yang sangat lapang. Mustaqim, komayaku mukiyaman. Bertempat tinggallah kamu di jalan yang lapang. Dengan ilmu itu, dadamu itu akan lapang. Kamu menjadi pinter, yang pinter menjadi lebih pinter, yang cerdas menjadi lebih cerdas. Duwe ngilmune yang membangun visi dan misi, kok saya goblok kuwi nemen, keliru. Wis jelas keliru. Jadi jamaah duwe ngilmune kok saya goblok, wis keliru, mesti keliru hidupnya. Wis kuwi, wis tengrono dhewe, rasah nuding. Aku mbiyen kok duwe ilmu rewelak, saking duwe ilmu kok saiki aku bingungan ya. Wis mesti goblok kuwi, mesti keliru itu. Pasti ada yang salah. Itu. Jadi sekali lagi Allah telah mempertanyakan supaya kita punya visi. Visi dapat dibangun dengan ilmu. Ilmu itu yang akan menjadi di dalam hati itu ada ketetapan. Ya Yohanes, qad ja'akum mau'idhah mir rabbikum wa syifa, bla 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 bla, begitu ya. Ini sudah saatnya titik wanci, belum saatnya kah manusia untuk berpikir jernih, belum saatnya kah manusia itu untuk mentafakuri hidupnya. Fenomena telah dipampangkan di hadapan kita. Hai manusia, qad ja'akum, sungguh kami mendatangkan, telah datang kepada kamu itu mau'idhah, penjelas keterangan, pembuka dan penghidup hati nurani supaya berfungsi. Berfungsinya hati nurani mengenali diri Tuhannya. Hanya dengan ilmu menjelaskan tentang adanya sebuah ilmu yang diletakkan di dalam dada, itu adalah dari Robmu. Rob itu maknanya sistem bertuhan. Rob itu maknanya sistem bertuhan, bukan Tuhan itu sendiri, tapi sistem bertuhan. Di dalamnya itu adalah untuk mengenal Tuhan. Kedua, ada yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Yang ketiga, ada sistem atau metodologi untuk menuju kepada Tuhan oleh nadhiron yang berhak menunjukkan Tuhan dan yang berhak membuat sistem untuk dapat kembali kepada Tuhan dari Tuhan. Maka Quran mengatakan bi amrina. Sistem itu hanya karena perintah kami, asalnya dari kami. Kamu jangan memperangsangkai Nabi Muhammad itu terbawa nafsu ego. Beliau tatak menyampaikan itu hanya karena perintah gurunya, bukan karena nafsu keinginan untuk dihormati, dan bukan juga karena ingin validasi dari Anda, dan juga pengakuan dari Anda. Tidak ada unsur itu sedikit pun. Maka jika ilmu telah dapat membentuk visi dan misi kehidupan kamu yang akan membentuk sistem dan kepastian tujuan, karena kamu mengenali tujuan kamu, alamatnya mengetahui persis, bukan semoga tapi buta, semoga tapi tidak ada korelasinya, semoga tapi tidak connect dengan alamat yang pasti, bukan itu. Petunjuk itu pasti, tidak validly, tidak membingungkan, tapi pasti. Maka penyakit-penyakit hati
akan dikeluarkan dari dalam dada kamu. Dan saat itulah ilmu itulah yang disebut sebagai cahaya, hudan sebagai cahaya yang akan menerangi jalan hidupmu. Warohmah yang menjadikan hidupmu selalu berada titik temu dengan Tuhanmu. Kan ayatnya begitu, ngomongnya begini. Litu'minun, untuk menjadi orang-orang yang beriman dalam fakta aku bersaksi. Oke teman-teman, dari sini bisa dipahami ya. Ada kabar yang tak bisa lagi dibendung. Dunia ini sedang menuju jurang besar yang telah lama digali oleh tangan-tangan manusia sendiri, yang mabuk dalam mimpi kekuasaan dan lapar akan angka-angka kekayaan yang tidak pernah membawa kenyang. Ekonomi global bukan sekedar retak, tapi mulai roboh seperti istana pasir yang diterpa ombak rakus zaman. Ini bukan sekedar krisis moneter atau pasar saham yang anjlok. Ini adalah pergeseran poros dunia, pertanda bahwa dunia lama sedang sekarat dan dunia baru tengah menanti untuk dilahirkan, bukan dengan nyanyian dan pujian kebahagiaan, tetapi dengan jeritan dan air mata dan dari miliaran jiwa yang akan kehilangan segalanya, harta, keluarga, kehormatan, harga diri, bahkan kewarasan. Maka walawi taba al-haq ahwa'ahum lafasadati samawati war'at wa man fihinna bal aidainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Pada saat hidup manusia di dunia ini dikendalikan oleh opini, segala sesuatunya didasarkan dalam pijakan opini, dalam mengatur, mengelola sebuah sistem, dalam membangun agama, pijakannya adalah opini, adalah pendapat, adalah kesepakatan, kemudian mengkonspirasi Tuhannya. Pada saat sama-sama membaca buku A, buku B, buku C, kemudian berkumpul dan kemudian membuat satu hasil musyawarah, kemudian dikatakan inilah agama Tuhan, ini dari Tuhan untuk Tuhan, dengan keyakinan bahwa ini adalah asal dari Tuhan, padahal hasil opini. Teman-teman, ini hanya sebuah perspektif. Sebenarnya hampir semua tata kelola sistem sosial itu kan hasil opini. Pada saat negara ditata dengan trias politika, itu pun juga opini. Saat orang itu dengan cerdik cendekia filsafatnya, itu pun juga dari hasil opini. Saat dia merumuskan tentang cara berpikirnya Aristoteles, cara berpikirnya Galileo Galilei, umpamanya begitu, cara berpikirnya Archimedes dan seterusnya, gurumu toh, umpama begitu, dia berpendapat ini. Itu opini di masa lalu yang kemudian dijadikan oleh orang sekarang untuk dijadikan sebagai rumusan bagaimana negara, bagaimana pemerintah ini dikelola. Pun dalam hal agama, semuanya juga hasil opini. Dia tidak pernah mengenal yang namanya Syekh Abdul Jalani. Orang-orang sekarang ini, mereka juga tidak kenal dengan yang namanya Al-Ghazali, Imam Ghazali. Mereka tidak kenal Imam Syafi'i, kita tidak mengenal Imam Hanafi, kita tidak mengenal Imam Maliki. Akan tetapi
opini-opini beliau yang ditulis melalui buku beliau, kita pelajari, kemudian kita jadikan dasar pijakan dalam kita menjalankan agama. Kan gitu kan? Masalahnya validitasnya itu adalah akademik, orang banyak mengakui. Biasanya yang benar itu justru tidak diakui. Saat Nabi Muhammad wafat, yang benar tidak diakui. Yang diakui adalah hasil konspirasi-konspirasi yang lain. Karena sudah ada unsur cinta dan benci. Ya. Bisa ditangkap ya? Kembali, walau tabal hak, pada saat tata kelola sebuah kehidupan, pada saat tata kelola keagamaan didasarkan pada pijakan pendapatnya diri sendiri, wa ma'amaniyikum wa ma'amaniyul ahli kitab, hanya didasarkan atas angan-angannya, pikirannya, pendapatnya wa ahli kitab, dan dari bacaan yang dia baca dan dari bacaan yang dia dengar dituangkan menjadi sebuah opini, maka dikatakan ini walawit taba al-haq, jika kebenaran al-haq itu diprasangkai didasarkan atas nafsu, atas konsep yang bukan dari kebenaran asalnya, ahum, pendapat, usul, kesepakatan, lafazati samawati warat, akan ada satu akumulasi ngumpul pada saat titik tertentu menjadi sebuah gelembung yang besar di bumi ini. Maka manusia yang hidup di atas bumi, yang di dalam bumi fihina, ini akan rusak, dan bumi itu akan rusak. Sungguh bal atainahum, supaya hidupmu tidak dikendalikan oleh opini, supaya hidupmu tidak dikendalikan oleh nafsu, supaya hidupmu tidak dikendalikan oleh pendapat, katanya ke katanya, dari katanya orang masa lalu, kemudian kamu jadi pedoman, hasil dari katanya kamu jadikan pedoman dan menjadi sistem orang-orang sekarang. Bal atainahum, sungguh aku telah mengirimkan, aku telah menurunkan, aku telah mengadakan sebuah ilmu yang ada di antara kamu, dari kalangan kamu sendiri yang mengajarkannya. Atainahum bidzikrihim, adanya sebuah ilmu yang menjadikan kamu itu menjadi orang yang sadar, karena kamu mengenali Tuhanmu, sehingga kamu mengenali tujuan hidupmu dengan pasti, sehingga kamu mengetahui sistem dengan pasti. Bidzikrihim fahum an dzikrihim, saat kamu menjadi orang-orang yang lupa, saat kamu menjadi orang-orang yang tidak memiliki ingatan, maka kamu berpaling dari Tuhan, hancurlah kehidupanmu, hancurlah dunia, hancurlah semua sistem yang ada pada saat kebenaran ini mulai diangkat dan ditampakkan. Orang-orang yang sadar, yang tidak sekedar terpanggil. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini saya hasil diskusi saya dengan ibu gaib. Narasi ini campuran saya dengan ibu, banyak dari ibu. Saat diskusi dengan beliau itu hidup 25.000 tahun yang lalu gitu ya.
Orang-orang yang sadar, yang tidak sekedar terpanggil tapi terpilih adalah mereka yang dalam kesadaran hakikat zuhud, tidak melekat kumandel pada dunia material walaupun di dunia sungguh-sungguh, dan arok hanya diri Tuhan yang dipandang dan dilihat di dalam rasa hati karena memang mengenal Tuhannya sebagai tujuan hidupnya. Ini adalah dalam tasawuf. Sekali lagi, orang-orang yang sadar, yang tidak sekedar terpanggil tapi terpilih adalah mereka yang dalam kesadaran merealisasikan hakikat zuhud, yakni mereka yang tidak kumandel kepada dunia walaupun di dunia dan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dunia. Ini adalah dalam tasawuf. Mengerti tentang fana, bahwa hidup itu sementara, bahwa hidup ini ada batas waktu, dunia ini hanya bersifat sementara, bersifat fana. Dan ada yang bakok, ada yang abadi. Jika kehidupan itu pijakannya lahir jasadiah, maka itu adalah fana. Tapi jika pijakan kita adalah ruh, maka dengarkan, menyimak itu dengan kesadaran ruh, dengan hati, maka Anda masuk ke dimensi bakok. Itu dalam ma'rifat, memahami nafi dan itsbat dalam menjalani kehidupan yang penuh makna, serta menguasai kesadaran tertinggi yang tak lagi membedakan antara siang dan malam, antara kehilangan dan kedatangan. Mereka yang tidak tertipu oleh gemerlap dunia karena telah mencicipi manisnya cahaya ilahi yang menyusup lembut lewat nafas zikir. Ya, ingat isinya, itu maksudnya. Ingat Tuhan, sehingga di dalam hati ada kehadiran Tuhan. Itu maknanya menyusup di dalam hati, keluar masuknya nafas. Inilah sebuah pencerahan yang akan memancar dalam kesunyian yang tak dikenal oleh logika manusia biasa. Jarang yang mengetahui, walakin aktsarun nas la ya'lamun, banyak manusia yang tidak mengetahui adanya sebuah ilmu yang akan menghidupkan hati nurani karena telah dicetak oleh sistem yang ada. Maka dalam Arum 30 fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratullah dan bla 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 gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berhadap-hadapan dengan Tuhan dalam kehidupan ini sebagai sebuah sistem keselamatan. Bagaimana, ini perintah Allah ya, ini perintah Allah. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratullah lati fatrona alaiha bla 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 bla. Saya bahasakan lugas saja. Harapan saya untuk lebih mudah dicerna. Bagaimana kita, bagaimana Anda untuk dapat berhadap-hadapan dengan Tuhan di semua aktivitas yang kamu lakukan, yang kita lakukan. Itu berhadapan dengan Tuhan sebagai sistem kehidupan. La tabdila li khalqillah, la tabdila li khalqillah. Karena segala sesuatunya tidak ada perubahan. Jika di dunia ini hatimu berpaling, tidak ada kehadiran Tuhan, sehingga kamu tidak pernah bermuwajahah, sehingga kamu tidak pernah bertatap muka dengan Tuhan, maka kamu akan menjadi manusia-manusia terpuruk dan akan terbinasakan. Jika kamu menjadi orang yang fatronas alaiha,
untuk dapat menyatakan fitrah manusiamu. Kamu mengenal fitrah manusiamu yang asal fitrah itu dari Allah. Jika kamu mengenal fitrahmu, kemudian kamu ingat kepada fitrah dirimu sendiri yang berada di dalam jiwamu, maka kamu sama saja mengenal Tuhanmu. Karena bahwa dikatakan fataronas alaiha, fataronas alaiha fitratallahu lati, fataronas alaiha, fitrah manusia asal dari fitrah Allah sendiri. Dzalika dinul qayyim, itulah kehidupan seseorang yang berada di dalam sistem. Itulah kehidupan seseorang yang berada di dalam kepastian sistem. Itulah kehidupan seseorang yang berada di dalam kepastian tujuan yang dikenali di dalam hatinya karena ada kehadiran Tuhan. Maka hidup menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi damai. Apapun, menjadi apapun, dimanapun, sebagai siapapun, maka ada orientasi hidup. Punya orientasi hidup yang tempatnya di dalam hati, punya tujuan hidup, menjadi bakulan, menjadi petani itu. Sehingga kamu bertani, kangelanmu enek, pahalane itu jelas gitu loh. Sehingga kamu berdagang, kesulitanmu itu menjadi jelas, akan tertambat di dalam hati.